Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, edisi Jumat 15 Januari 2016. Saatnya saya Munawwarah Musni mengajak Anda untuk mengikuti rangkaian informasi-informasi terkini yang tentunya seperti biasa dapat Anda ikuti di Nuansa Lombok malam ini. Pastikan tetap bersama kami untuk mengikuti informasi selengkapnya. Malam ini adalah terkait dengan Kapolda NTB Brigadir Jenderal Polisi Umar Septono yang menetapkan NTB masuk dalam kategori Siaga 1. Daerah NTB sendiri ditetapkan kategori Siaga 1 pasca ledakan bom yang terjadi di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat beberapa saat yang lalu. Yang terjadi di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat, Kapolda NTB langsung menetapkan NTB dalam kategori Siaga 1. Sekarang udah siaga 1, Perintah Mabes Polri, seluruh kekuatan disiapkan dalam arti kewaspadaan untuk di masing-masing wilayah, penjagaan dan patroli pada tempat-tempat yang rawan, ya dianggap rawan. Kemudian dari anggota juga karena ancamannya sekarang mengarah kepada kantor Polri dan Polri di sisi jalan ke sana, maka kesiapsiagaan kewaspadaan juga diberikan kepada rekan-rekan dari lapangan. Tidak boleh pergi sendirian, minimal berdua lah. Selain itu, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap aksi teror, jajaran Polda NTB mempersiapkan setiap anggotanya dengan dilengkapi senjata lengkap. Bahkan tim gegana dari Satuan Brimob Polda NTB siaga penuh untuk menjamin keamanan di wilayah hukum Polda NTB. Rani Ayunia Pradini, mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas Mataram diduga masuk organisasi Gerakan Fajar Nusantara atau Gavatar sejak masih duduk di bangku SMA. Mahasiswi asal Desa Sandik, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat tersebut dikabarkan hilang sejak Mei tahun 2015 lalu. Ya, benar sekali, dengan nama Rani Ayunia Pradini Putri. Hal itu disampaikan langsung oleh Wakil Rektor Universitas Mataram Bidang Kemahasiswaan Muhammad Natsir, membenarkan jika salah satu mahasiswanya atas nama Rani Ayunia Pradini berusia 21 tahun, warga Desa Sandik, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat. Mahasiswi jurusan akuntansi semester 3 Fakultas Ekonomi tersebut diduga masuk organisasi Gerakan Fajar Nusantara atau Gavatar sejak masih duduk di bangku SMA. Mahasiswa yang dikenal cerdas tersebut dikabarkan hilang 8 bulan yang lalu, yakni sejak bulan Mei tahun 2015. Hingga berita ini diturunkan, keberadaannya masih belum diketahui. Ya, benar sekali, dengan nama Rani Ayunia Pradini Putri. Dia adalah mahasiswa ekonomi jurusan akuntansi semester 3. Dia adalah mahasiswa bidik misi melalui jalur SNPTN. Dan dia ini termasuk anak yang cerdas. Orang tuanya seorang tukang batu di Sandik. Selain itu, pihak kampus juga menunjukkan sejumlah foto Rani Ayunia Pradini yang diambil dari akun jejaring sosial miliknya saat bergabung dengan organisasi yang diduga sesat tersebut. Ini kan ada beberapa tanda-tanda alat-alat. Sementara itu, untuk mengantisipasi bergabungnya mahasiswa lain dalam organisasi yang diduga menyesatkan tersebut, pihak kampus telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah masuknya organisasi tersebut ke dalam kampus. Maya Sarah, Lombok TV, Mataram.
Ya pemirsa, kali ini tentunya kita banyak sekali menemukan usaha-usaha laundry yang tentunya semakin menjamur di Kota Mataram. Namun tahukah Anda jika sebagian pengusaha laundry ternyata belum mengantongi izin usaha? Ya, usaha laundry yang menjamur di Kota Mataram sebagian besar ternyata belum mengantongi izin usaha dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Mataram. Padahal limbah laundry yang dihasilkan termasuk limbah berbahaya yang tentunya mencemari lingkungan. Maraknya usaha laundry di Kota Mataram, baik skala kecil maupun besar, ternyata belum mengantongi izin usaha dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Mataram. Padahal limbah yang dihasilkan merupakan limbah berbahaya dan sebagian besar limbah usaha laundry dibuang langsung ke saluran bahkan ke sungai. Menurut data BPMP 2T Kota Mataram, baru sekitar 10 usaha laundry yang telah mengantongi izin usaha dari ratusan usaha laundry yang sudah menjamur di Kota Mataram. Menurut Kepala BPMP 2T Kota Mataram, Cokorda Sudira Mulyarsa, pihaknya menghimbau para pengusaha laundry untuk segera mengurus izin usaha dengan melengkapi keterangan penanganan limbah laundry. Jadi masyarakat kita yang bergerak di bidang laundry agar mengurus izinnya segera. Tapi tetap saya menghimbau, tidak patah semangat saya untuk memberikan semangat kepada rekan-rekan kita yang bergerak di bidang itu, ya urus izinnya. Nah, kalau dia sudah punya izin kan lebih gampang dia bergerak, nantinya dari penambahan modal dia lebih banyak, akses ke bank itu lebih mudah. Selain itu, pihaknya juga meminta kepada setiap pengusaha laundry di Kota Mataram untuk membuat tempat penampungan limbah yang dihasilkan atau resapan sehingga limbah tidak langsung dibuang ke sungai dan saluran untuk menghindari terjadinya pencemaran lingkungan serta agar izin usaha dapat segera dikeluarkan dan menjadi usaha yang legal. Lulu, Lombok TV, Mataram. Nuansa Lombok masih akan kembali untuk Anda dengan beragam informasi-informasi lain. Untuk itu pastikan tetap bersama kami usai jeda pariwara berikut ini. Acara ini dipersembahkan oleh MCO, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Sudah Pak, cukup Pak, turun Pak, Ibu malu. Kenapa jadi seperti ini? Ibu tahu, Papa sudah jual tanah, jual sawah untuk membuat surat izin usaha. Kamu ini jadi buruh aja sudah berlagu. Ibu malu sama tetangga. Malu, atau perlu saya terbang ke situ? Sakit kan kamu nanti ya? Ngurus surat izin usaha kok sampai gila. Lapor aja ke ombudsman. Ojok semeton jari senamian saara li Bali dindik lupa saksian acara sasak tulen bilang dulu Senin Selasa Jumat kanca Sabtu mulai jam 7 sampai jam setengah siwak malam dan tiang arah ama Epul arah ina ada rendah ka Epul lebih ada Lombok TV pasti darak TV lainan sasak tulen mulen mai meton Bang, Abang masih sayang kan? Bah, apa pula pakai sebut sayang? Begini bang, aku terlambat. Aku khawatir bang. Ronda bang? Ah, diam kau. Dasar perempuan. Bah, sewot sama istri, aku yang disemprot. Istriku lah kawan. Jangan-jangan dia hamil lagi. Mana zaman lagi susah, tambah anak, repot laku. Makanya, kabel lah bang. Macam mana urusan perempuan dibawa? Betul, apa kita harus minum pil, pakai spiral? Kalau pakai kondom, makanya urusan KB juga urusan kita. Caranya, dampingi istri mendapatkan layanan kontrasepsi yang sesuai. Toh kalau terjadi sesuatu, ujung-ujungnya kita juga yang repot. Bang, negatif. Kalau begitu pakai ini atau ini. Coba sajalah bang. Dipersembahkan oleh perwakilan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Nusa Tenggara. Sarung lontar memang adem, pakai sarung lontar kemana-mana adem terus. Adem di pernikahan karena pakai sarung lontar. Adem dengan keluarga karena pakai sarung lontar. Di ronda juga asyik karena pakai
Laki naku pas saksikan acara Sapa Samawa seruntung anu Rebu ke anu Jumat KKJ Rizka, KKJ Evi seruntung jam 15.30 sampai dengan 17.00 hanya pang Lombok TV. Sapa Samawa Aida Balong Pi. Selamat datang di dunia warna MQ. Warna adalah karakter, inspirasi, ekspresi, lambang dan harapan. Inovasi warna MQ cat kayu dan besi yang penuh inspirasi. Semangat dan keberanian warna merah cabai adalah inspirasi gairah kebahagiaan dan kegembiraan. Sesuai dengan kepribadian Anda. MQ, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Anda kembali bersama kami di Nuansa Lombok malam ini, dan informasi kami berikutnya adalah terkait dengan pedagang emas yang berada di pusat pertukuan emas wilayah Cakranegara Kota Mataram yang mengeluhkan lesunya penjualan dikarenakan sepinya pembeli. Kendati harga emas dinilai masih stabil jika dibandingkan dengan sebelumnya, yakni berkisar Rp485.000 per gramnya. Meski harga emas dinilai masih stabil terhitung sejak 2 minggu lalu, namun pedagang emas di wilayah Cakranegara Kota Mataram mengeluhkan penjualan emas lesu dikarenakan sepinya pembeli. Jika dibandingkan harga emas pada bulan lalu berkisar Rp520.000 per gram, harga emas saat ini mengalami peningkatan, namun jika dihitung sejak 2 minggu lalu, harga emas dinilai masih stabil berkisar Rp485.000 per gramnya. Kondisi menurunnya harga emas ini rupanya tidak berpengaruh pada meningkatnya pembeli. Padahal harga emas saat ini dinilai lebih murah dibanding sebelumnya. Salah satu pedagang emas di wilayah Cakranegara ini mengaku sebelumnya dalam sekali penjualan bisa mendapat keuntungan mencapai puluhan juta rupiah. Namun sejak sepinya pembeli pendapatannya menurun. Kalau dalam sehari biasanya berapa Pak pendapatannya biasanya? Pendapatannya dapat 10 juta kita dapat jualan. Bang belanja kurang, banyak yang jual aja. Saat ini harga 1 gram emas 24 karat berkisar Rp485.000, sementara emas 22 karat berkisar Rp470.000 per gram. Lulu, Lombok TV, Mataram. Proyek pembangunan ruang kelas baru di sejumlah sekolah di Kota Mataram dipastikan molor dari jadwal yang telah ditentukan, dan disinyalir molornya proyek pembangunan ruang kelas baru yang bersumber dari dana alokasi khusus APBD perubahan tahun 2015 tersebut karena tersendatnya pencairan anggaran dari pemerintah Kota Mataram. Kekhawatiran akan tersendatnya pelaksanaan program fisik akibat molornya pengesahan Perda APBD Perubahan Kota Mataram tahun 2015 akhirnya menjadi kenyataan. Sejumlah proyek fisik yang dianggarkan di APBD Perubahan Kota Mataram tahun 2015 hingga saat ini masih ada yang belum tuntas dikerjakan. Pembangunan 3 unit ruang kelas baru SMP Negeri 15 Mataram ini misalnya. Proyek dari dana alokasi khusus APBD Perubahan tahun 2015 ini pengerjaannya molor hingga melewati batas tahun anggaran. Kepala Sekolah SMP Negeri 15 Mataram, Munahar, menjelaskan, proyek pembangunan 3 unit ruang kelas baru di sekolahnya ini merupakan proyek yang bersumber dari dana alokasi khusus APBD Perubahan tahun 2015, di mana total anggaran untuk proyek ini yakni sekitar 600 juta rupiah dan dikerjakan dengan sistem swakelola. Munahar mengatakan, jika mengacu pada jadwal, proyek ruang kelas baru ini harus tuntas dikerjakan pada akhir Desember kemarin. Namun karena proses pengesahan APBD Perubahan Kota Mataram tahun 2015 molor dan pencairan dananya dari pemerintah Kota Mataram baru bisa dicairkan per tanggal 15 Desember 2015 lalu, membuat pembangunan ruang kelas baru di sekolahnya ini juga ikut molor hingga saat ini. Namun agar ruang kelas baru yang tengah mereka bangun ini bisa segera dimanfaatkan, pihaknya pun menargetkan proyek ini harus sudah bisa terselesaikan pada akhir bulan Januari ini. Kan sudah jelas dari sana kan karena kemarin ada PPDP perubahan itu,
sehingga dananya itu keluar tanggal 15 Desember. 15 Desember. Memang kita sudah mulai dari sebelumnya, cuma karena kita namanya ya hutang lah istilahnya, kita kan nggak berani terlalu banyak, ya pelan-pelan lah gitu sambil nunggu dana itu keluar. Nah sekarang kita kebut setelah keluar. Dalam kesempatan itu, Munahar juga menjelaskan sampai saat ini kendala yang dihadapi sehingga sekolahnya memberlakukan jam siang karena kurangnya jumlah ruang kelas. Di mana sebelum proyek ruang kelas baru ini dibangun, sekolahnya baru memiliki 27 ruang kelas. Sehingga jika proyek ini telah selesai, maka ruang kelas baru akan bertambah menjadi 30 ruangan. Namun jumlah tersebut masih kurang mengingat jumlah rombongan belajar di sekolahnya berjumlah 36 rombongan belajar. Irham Rashidi, Lombok TV, Mataram. Dan demikian rangkaian informasi-informasi terkini yang kami hadirkan di Nuansa Lombok untuk edisi Jumat malam ini, dan saatnya saya Mula Musni pamit undur. Terima kasih Anda telah bersama kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa. Acara ini dipersembahkan oleh MCO, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Sanak sawai sanak laki, nak lupa saksikan acara Sapa Samawa, seruntung anu Rebu ke anu Jumat, KKJ Rizka, KKJ Evi, seruntung jam 15.30 sampai dengan 17.00, hanya Bang Lombok TV, Sapa Samawa, Aida Balong Pi. Sarung lontar memang adem, pakai sarung lontar kemana-mana adem terus. Adem di pernikahan karena pakai Sarung lontar, adem dengan keluarga karena pakai sarung lontar, di ronda juga asyik karena pakai sarung lontar, adem di mana-mana karena pakai sarung lontar. Adem. Ingin kesehatan ibu, bayi, anak tetap prima? Hindari kehamilan 4 terlalu muda, terlalu tua, terlalu rapat, terlalu banyak, terlalu muda. Ibu hamil pertama pada usia kurang dari 20 tahun, di mana kondisi fisik dan mental belum berkembang optimal. Terlalu tua, ibu hamil pertama di atas usia 35 tahun. Pada usia ini, organ kandungan menua, jalan lahir kaku, beresiko memiliki anak cacat, mengalami kesulitan dalam persalinan dan pendarahan. Terlalu rapat, jarak antara kehamilan satu dengan berikutnya kurang dari 2 tahun, di mana kondisi rahim ibu belum pulih. Terlalu banyak, ibu pernah melahirkan lebih dari 4 kali, kesehatan ibu dapat terganggu dan terjadi kekendoran pada dinding perut. Tips agar ibu dan bayi sehat: tunda usia perkawinan dan kehamilan hingga usia bagi wanita minimal 21 tahun. Rencanakan kehamilan dengan jumlah anak ideal, yakni 2 anak, dan atur jarak kelahiran yang cukup, yakni di atas 3 tahun. Berikan ASI secara eksklusif selama 6 bulan yang berfungsi sebagai metode amenorea laktasi, dan gunakan alat kontrasepsi jangka panjang. Jika usia ibu di atas 35 tahun, gunakan alat kontrasepsi mantap seperti MOP, MOW agar tidak hamil lagi. Hindari 3 terlambat, yakni terlambat mengambil keputusan sehingga terlambat datang ke bidan atau rumah sakit atau puskesmas, terlambat mendapatkan pertolongan yang cepat dan tepat karena fasilitas pelayanan kurang lengkap atau tenaga medis kurang, terlambat mengetahui adanya kelainan atau penyakit pada ibu hamil disebabkan kurangnya informasi tentang kehamilan. Ayo ikut kami, 2 anak cukup. Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Halo sahabat online, saya Hasbi. Saya Dita. Saksikan terus online request Setiap hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat di pukul 21.30 sampai dengan 23.00. Ya, kalian bisa mention di Twitter kita yang ada di sini nih. Kalian juga bisa ikut gabung, yang mau samperin bisa langsung di hotline kami yang ada di sini nih. Yes, so tetap di online request. Hanya di Lombok TV. Yang lain nanti. Sudahkah kita menjaga dan melestarikan lingkungan? Kota kita memiliki lebih kurang 25.000 pohon di ruas jalannya, 30.000 ruang terbuka hijau terdiri dari RTH publik dan RTH privat. Ironisnya, banyak taman dan pohon dirusak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Program lampu hemat energi dan meterisasi dapat menghemat anggaran pemerintah lebih kurang 80% dari jumlah tagihan listrik PJU swadaya di luar PJU resmi tiap tahunnya. Pemasangan reklame liar dapat mengganggu keindahan kota. Dengan mengurus izin resmi akan mendukung penataan kota yang lebih indah. Mulai sekarang, pedulilah terhadap lingkungan sekitar. Kepedulian kita akan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Demi mewujudkan kota Mataram yang asri, bersinar, dan lestari. Mangga aja udah matang, tapi kok jodoh lu belum datang? Lo juga. Calon mantu. Pak, buat si Adek. Wah, mangga juga, Le. Yoi. Bangga bersarung mangga. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Ya, saya Wiratmanya dan rekan saya Eka Iswami dan rekan saya Sahdan dalam acara Coffee Time. Sudah Pak, cukup Pak. Turun Pak, Ibu malu. Kenapa jadi seperti ini? Ibu tahu, Papa sudah jual tanah, jual sawah untuk membuat surat izin usaha. Kamu ini jadi buruh aja sudah berlaku. Ibu malu sama tetangga. Malu. Atau perlu saya terbang ke situ? Sakit kan kamu nanti ya? Ngurus surat izin usaha kok sampai gila. Lapor aja ke ombudsman. Halo sahabat online, saya Hasbi. Saya Dita. Saksikan terus online request Setiap hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat di pukul 21.30 sampai dengan 23.00. Ya, kalian bisa mention di Twitter kita yang ada di sini nih. Kalian juga bisa ikut gabung, yang mau samperin bisa langsung di hotline kami yang ada di sini nih. Yes, so tetap di online request. Hanya di Lombok TV. Yang lain nanti.
Baru dan pertama di Indonesia, fleksibel dan kuat, tidak mudah tumpah, tidak mudah menguap. Dengan takaran pas 1 liter, Thinner Emco terbaik untuk cat kayu dan besi, persembahan dari Emco. Sanak sawai sanak laki, nak lupa saksikan acara Sapa Samawa, seruntung anu Rebo ke anu Jumat, KKJ Rizka, KKJ Evi, seruntung jam 15.30 sampai dengan 17.00, hanya Pang Lombok TV, Sapa Samawa, Aida Balong Pi. Ojok semeton jari senamian saara ali bali dili lupa saksian acara Sasak Tulen Bilang gitu Senin, Selasa, Jumat, Kanca Sabtu, mulai jam 7 sampai jam setengah siwa malam. Kencen tiang arah ama Epul. Arah ina ada rendah ka Epul. Lebih ada Lombok TV pasti darak TV lainan. Sasak Tulen. Mulen mai meton. Halo, nama saya Aulia Apriliani Subi. Saya ikut seleksi beasiswa Buleleng. Alhamdulillah saya dibiayai oleh PT Imun Nusantara Tenggara. Di cover biaya makan, biaya transportasi, asuransi, lalu kemudian ada biaya sekolah, SPP, dan kemudian ada biaya-biaya lainnya untuk kegiatan kampus dan non-akademis. Pernah ikut Olimpiade Ekonomi dulu pas di SMA dan juga di kuliah. Beasiswa ini menjembatani saya untuk memperoleh beasiswa dari pihak lain. Bantuan dari PT Nyuman ini membuat orang tua saya dan saya sendiri tuh yakin dapat melanjutkan kuliah saya di Universitas Gadjah Mada ini. Alhamdulillah, saya sudah mencapai gelar sarjana kedokteran gigi. Beasiswa Nyuman, kebanggaan orang tua. Beasiswa Nyuman, semua bisa.